Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita pada kali ini masih melanjutkan pada kajian ilmu maqasid. A'immatul maqasid fil qurunil khamis ila samin al-hijri, yaitu para imam ahli maqasid pada abad ke-5 sampai abad ke-8 Hijriyah. Jadi sekarang juga saya bisa dibilang masif ya untuk menggalakkan maqasid. Kenapa? Ya karena memang puncak daripada kajian disiplin ilmu fikih itu puncaknya pada ilmu maqasid. Ya oke lah, kita mengucapkan banyak terima kasih kepada para fuqaha, para usul fikih ya. Tapi kalau misal kita di era modern sekarang ya, kontemporer, kalau kita hanya berjibaku mendalami hanya mencukupkan diri pada kajian fikih, usul fikih, kaidah fikih, itu saya melihatnya masih sangat literal ya, kaku. Tapi kalau misal disempurnakan dengan maqasid, pijakan atau misal terminal akhir ya, dari maqasid, dari ilmu ini, itu bermuara pada kemanusiaan. Objek akhirnya itu kemanusiaan. Nah, kita masuk syahidah Allahu Akbar zuhur ya teman-teman di sini. Syahida al-Qarnul Khamis al-Hijri wiladatu ma sammahu Abdullah bin Bayyah. Ada seorang ulama kontemporer, yaitu Abdullah bin Bayyah. Beliau hingga sampai sekarang masih hidup. Beliau berasal dari Mauritania, dekat dari Tunis. Masih satu garis pantai. Jadi kan misal Tunis, Jazair, Mauritania, Maroko itu satu kawasan. Nah, pada abad ke-5 ini menurut Abdullah bin Bayyah telah lahir yang disebut dengan falsafatut tasyri' al-islami, filsafat legislasi Islam, at-tasyri', legislasi Islam. Ya, jadi abad ke-5 telah lahir yang menurut Abdullah bin Bayyah lahir sebagai filsafat legislasi Islam. Laqad dhahara bi hululi dzalikal waqt, yang pada waktu itu telah muncul annal asalib al-harfiyah wal wuquf inda dhawahiril fatawa allati kanat sa'idatan min qabl laysat kafiyan litajawubi ma'a masailil muamalat fil hadarati al-muaqqadati allati wasalat ilaiha al-ummah. Yang pada waktu itu muncul yaitu teori-teori atau asalib ya, metode-metode yang masih bersifat literal, wal wuquf 'inda dhahiril fatawa, dan dijadikan pegangan, dipegang teguh pada dhahiril fatawa, teks-teks yang tekstual ya, yang mana fatwa-fatwanya itu lazim digaungkan. Jadi fatwa-fatwa yang sering beredar itu masih menggunakan metode literal, yang pada waktu itu laisat kafian litajawub ma'a masailil muamalat, belum cukup untuk menjawab permasalahan-permasalahan seperti muamalat.
ya, interaksi sosial fil hadoro dalam peradaban yang al-muaqqadah, yang kompleks, allati wasolat ilaiha al-ummah, ya, yang telah dihadapi oleh masyarakat umat. Ya. Jadi pada abad kelima konteksnya para a'immah, ya, mereka masih mengandalkan gitu loh, metode-metode literal. Padahal permasalahan pada masyarakat abad kelima itu sudah sangat kompleks. Artinya gitu loh. Kalau misal hanya mengandalkan metode literal itu sebenarnya tidak bisa menjawab gitu loh. Tidak bisa mencukupi menjawab atas realitas masyarakat pada abad kelima itu. Wastijabatan lil hajatil mutajaddidah, ya, untuk menjawab kebutuhan, ya, kebutuhan al mutajaddidah yang terbarukan, yang terus ada gitu loh. Nah, faqad dhaharat nadhariyatu al-maslahah al-mursalah, maka muncullah teori maslahah mursalah. Apa itu maslahah mursalah? Wahya al-masalih wal manafi, berupa kemaslahatan, kemanfaatan, ya, allati dhaharat ilaiha al-hajah, ya, yang berbagai kemaslahatan dan manfaat yang kebutuhannya telah muncul. Walakinnal faqih la yajidu laha dzikran mubasyaran fil kitab wa sunnah. Akan tetapi seorang faqih dia tidak mendapati, ya, teks-teks yang di dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah sebagai jawaban dari realitas, ya, permasalahan umat. Kayak gitu. Jadi ujungnya ini maslahah mursalah berupa maslahah dan manfaat, ya, yang muncul sebagai respon. Ya. Laqad mala'at tilkan nadhariyah al-faragh alladhi khallafathu an-nadharat al-harfi at-taqlidiyah. Teori maslahah mursalah ini yaitu mengisi kekosongan al-faragh, ya, yang ditinggalkan oleh teori harfiah taklidiyah, literal tradisional. Wa addat bitali ila nadhariyah maqasidus syariah al-islamiyah. Nah, kemudian pada akhirnya, ya, melahirkan teori maqasidus syariah. Dari maslahah mursalah kemudian beranjak ke maqasidus syariah. Nah, di sini siapa aja sih para fuqaha yang berperan dalam meramaikan, dalam mendiskusikan maqasid? Wa kana ahammul fuqaha alladhi ashamu akbaru isham fit tatwiri nadhariyatul maqasid ma bainal qarnaini al-khamis was-samin al-hijriyain, yang berkontribusi dalam mengembangkan teori maqasid di antara abad ke-5 dan abad ke-8, yaitu ada Abu al-Ma'ali al-Juwaini, Abu Hamid al-Ghazali, Izzu bin Abdussalam, Syihabuddin al-Qarafi, Samsuddin Ibn al-Qayyim. Nah, wa ahammuhum fi hadza sya'an, yang terpenting dari semua di sini ada namanya Abu Ishaq Asy-Syatibi. Oke, kita masuk, ya. Yang pertama ada Imam Juwaini, yang mana dia mempunyai gagasan al-hajah al-ammah, ya, kebutuhan umum, ya. Kata Abul Ma'ali al-Juwaini tuwfiya ya, 478 Hijriah atau 1085 Masehi.
Nah, beliau menulis kitab Al-Burhan fi Usulil Fiqh. Kitab itu merupakan pertama kali disiplin, studi pertama yang mengemukakan teori nadoriyat darajatud darurat, tingkatan-tingkatan darurat, yang mana bitoriqatin tasyabaha ma fi aidina al-yawm haula hadhihi nadoriyah. Ya, apa yang kita dapati teori tentang daruriyat al-khamas itu ada keserupaan, karena memang daruriyat al-khamas yang diwacanakan atau yang diteorikan oleh Al-Ghazali itu merupakan beliau mendapat inspirasi dari gurunya Imam Juwaini. Ikhtaroha al-Juwaini khamsata mustawiyat. Beliau mengemukakan atau mengusulkan 5 urutan sebagai berikut. Yang pertama, ma yata'allaku bid-darurat. Tingkatan yang pertama yaitu hal-hal yang berkaitan dengan daruriyat. Daruriyat itu kebutuhan primer, atau kebutuhan yang mendesak seperti kisos. Yang kedua yaitu ma yata'allaku bil hajatil ammah. Itu hal-hal yang berkaitan dengan al-hajah al-ammah, yaitu kebutuhan umum seperti mislu al-ijarat bainan nas, yaitu transaksi sewa menyewa, Al-ijarat itu sewa menyewa di antara bainan nas, di antara masyarakat, di antara orang-orang. Yang ketiga yaitu hal-hal yang termasuk dalam kategori min qubail at-tahalli, menghiasi diri bil mukarramat, dengan akhlak mulia, wa takhalli an naqaibiha, dan meninggalkan keburukan, misal tahara, seperti bersuci. Yang keempat yaitu hal-hal yang terbatas, yang hasiru fil mandubat, terbatas pada mandubat, anjuran. Yang kelima, huwa ma la yadharu lahu ta'lil wadih, hal-hal yang tidak memiliki ilat, alasan hukum yang jelas. Wala maqsad muhaddad, dan tidak memiliki tujuan spesifik. Wa huwa nadir, dan ini jarang terjadi. Wa kana mimma iqtarahahu anna maqsud at-tashri' al-islami huwa ismah aqaidin nas wa arwahihim wa uqulihim wa aratihim wa malihim. Nah, di antara pemikirannya beliau berpendapat bahwa tujuan maksud tasyri' al-islami, tujuan legislasi Islam, yaitu adalah untuk al-ismah, menjaga. Menjaga apa? Aqaid, akidah, wa arwah, nyawa, wa uqul, akal, wa aurat, kehormatan, wa malihim, dan harta benda. Ini mirip hifdul mal, hifduddin, hifdun nafas, hifdul akal, hifdul irad, hifdul mal. Wa aro, nah di sini Jasir Audah menurut saya katanya, wallahu a'lam, kitab Juwaini yang lain yaitu Ghiyasul Umam itu merupakan kitab tambahan yang penting untuk teori maqasidus syariah. Meskipun kitab tersebut membahas hal-hal yang berkaitan dengan siyasah syariah, politik, siyasah syariah, kebijakan pemerintahan Islam, bisyakli ro'is, dengan bentuk yang mendasar itu. Wa fihi yu'ribu an khawfihi min qiradi hamalati syariah wa naqlati madahib fi yaumin minal ayyam.
Nah, di dalam kitab ini, ya, beliau mengungkapkan kekhawatiran khaufi. Kekhawatiran akan apa? Min qiradi hamalatis syariah. Punahnya pembawa syariat dan penyampai madhab. Wa naqlatil madhahib. Ya, fi yaumin minal ayyam, suatu hari nanti. Summa yaftaridu jadalan fil juz'il akhir minal kitab anna hadha qad hadasa fi'lan. Kemudian sebagai hipotesis, yaftaridu hipotesis atau asumsi. Nah, di bagian akhir beliau mengasumsikan bahwa hal ini benar-benar telah terjadi berdasarkan asumsi hipotesis ini. Jadi ada kekhawatiran yang beliau asumsikan bahwa nanti di akhir yaitu tidak lagi ada yang mengemban atau membawa syariah dan membawa pesan madhab-madhab. Nah, berdasarkan asumsi ini, ya, Al-Juwaini membangun hukum-hukum syariat, ya, fi abwabil fiqh al-mukhtalifah, ya, di dalam berbagai bab fikih yang berdasarkan usulul al-qat'iyyah, ya, dasar-dasar yang pasti, wal muhkamat, yaitu allati la yatatarraqu ilaiha ta'arudul ihtimal wa turuq ta'wilat, yaitu muhkamat yang tidak dapat dimasuki oleh pertentangan kemungkinan dan metode penakwilan menurut istilahnya ala haddi ta'birihi. Wasarraha al-Juwaini bi anna hadhihi al-muhkamat hiya al-maqasid. Nah, Juwaini mengatakan bahwa al-muhkamat ini adalah maqasid. Maqasid, tujuan-tujuan dalam berbagai bab fikih, ya, fi abwabil fikih. Seperti apa? Maqsadut taradhi, tujuan saling rela, fil muamalatil bai', dalam transaksi jual beli. Wa maqsad raf'i dororil muhtajin, fi babiz zakat. Maksud daripada raf'ud dararain yaitu tujuan menghilangkan kesulitan orang yang membutuhkan dalam bab zakat. Kemudian maqsadut taisir. Bentar, aduh. Kemudian ada maqsadut taisir fi babin najasat. Tujuan memudahkan dalam bab najis. Dan yang keempat wa ghairiha, yang lain-lain. Nah, kitab Juwaini Ghiyasul Umam huwa fi nadhari mukhtarihun mutakamil li tajdidi wa i'adati siyaghatul fikr islami i'timadan 'ala maqasid. Nah, menurut si penulis Jasir Auda, dalam pandangan saya katanya kitab Juwaini Ghiyasul Umam itu merupakan sebuah mukhtarih, ya, sebuah proposal yang mutakamil, yang komprehensif, litajdid, ya, untuk memperbarui dan merumuskan kembali wa i'adatis siyaghah, ya, merumuskan kembali fikih Islam dengan berlandaskan pada maqasid. Itu dulu, besok kita lanjut ke Imam Al-Ghazali. Doakan semoga istiqomah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.